Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Benyamin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk bagaimana membuat sebuah sistem laporan keuangan secara otomatis berbasis dengan Excel. Kenapa dengan Excel? Karena dengan Excel itu pertama fleksibel, murah, dan mudah digunakan. Memang ada sedikit keterbatasan dalam Excel itu dalam hal database. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari, Excel sudah cukup sangat membantu untuk menyelesaikan laporan keuangan dalam koperasi atau dalam perusahaan. Memang ada beberapa sistem yang bisa kita gunakan, pilihannya yang database atau web-based. Tapi dengan database atau web-based itu tentu perlu biaya yang lebih besar. Katakanlah kita membangun database yang khusus buat koperasi. Tentu ada investasi yang harus kita keluarkan dan itu jumlahnya cukup besar biasanya kalau kita membangun sendiri. Kalau kita menggunakan yang datanya berdasarkan data web-based, maka tentu kita akan ada biaya bulanan untuk sewa data cloud-nya. Nah, sehingga itu cukup memberatkan bagi teman-teman koperasi yang masih tumbuh atau masih belum besar. Nah, dengan Excel ini, hal-hal itu bisa diselesaikan dan kita bisa menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, bagaimana cara menyusun sistem laporan keuangannya dalam Excel? Saya akan pandu bagaimana merangkai sebuah sistem dalam Excel yang bisa menghasilkan laporan keuangan secara otomatis hanya dengan Excel. Oke, yuk kita ikutin bagaimana langkah-langkahnya. Oke, yang pertama kita buka Excel-nya. Kita tentu harus mengurutkan mulai dari identitas perusahaan, nanti kita susun set account-nya, kita susun daftar anggotanya, kita buat format untuk jurnal, buku besar, neraca lajur, hingga sampai laporan keuangan. Yuk kita mulai ya. Kita siapkan data induk koperasi ya, data induk koperasi atau perusahaan. Ini identitas koperasinya. Identitas koperasi bisa dari nama, lalu nomor badan hukum kalau mau, lalu alamat. Ini cukup untuk identitas seperti ini. Lalu kita buat susunan pengurus. Kita buat 3 aja, ketua, lalu sekretaris, lalu bendahara ya. Lalu ini susunan pengawasnya. Ini ketua, anggota 1, anggota 2. Atau pengawas 1, pengawas 2 ya. Lalu ini tahun bukunya. Ini tahun lalunya. Ini tahun berjalan. Oke, kita rapikan dulu ya. Ini kita blok warna aja supaya kelihatan lebih rapi. Ini kita rapikan dulu sebentar. Kita tambah 1 aja. Ini kita blok data untuk data isiannya, kita kasih warna juga yang ini.
Oke, sudah. Kita misalkan nama koperasinya kita kasih contoh ya, Koperasi Lautan Jaya Esa. Nomor badan hukumnya BH 024 misalkan PAD 4 2017. Alamatnya Jalan Karya Bakti misalkan. Nomor 24. Dan kita rapikan, kita sedikit besarkan. Nah, ini data induk koperasi. Kita ganti nama sheet-nya dengan rename data induk. Ya, seperti ini. Setelah kita data induk, misalkan ini untuk 31 Desember 2019 atau 2020, ini kita kasih tanda string 31 Desember 2020, ini 31 Desember 2021. Kita kasih border, yang lainnya kita hide. Oke, kalau sudah punya data induk seperti ini, gradient-nya kita buang aja biar lebih kelihatan bagus. Lalu kita buat untuk daftar perkiraan account ya. Account, ini kita ambil nama koperasinya dulu dari sini sama dengan kita ambil datanya. Nah, seperti ini kita besarkan. Kita kasih warna seperti ini. Ini daftar nama perkiraan atau chart of account ya. Yang kita butuhkan kolomnya yang pertama yaitu nomor, lalu nomor account, lalu saldo normalnya, saldo normal dari account, lalu level account, lalu nama akunnya. Oke, kita bisa buat daftar perkiraannya. Untuk daftar perkiraan, supaya mempercepat panduannya, saya ambil dulu dari data perkiraan yang sudah saya buat ya. Sebentar, saya kopikan. Nah ini. Saya copy aja dulu, nanti cara membuat panduan daftar akun sudah saya buatkan videonya. Teman-teman tinggal cek di video-video saya sebelumnya, atau nanti saya kasih linknya di atas ini, atau nanti di deskripsi ya. Ini kita kasih nomor 1 sama dengan ini plus 1, kita kopikan. Nah, oke, supaya memudahkan formatnya, kita blok datanya, lalu kita klik format as tabel. Kita gunakan format tabelnya, saya coba gunakan yang ini ya. Nah ini di blok, my table has header, oke. Nah sudah jadi, lalu kita
kita ini format cell, alignment-nya kita wrap text-nya kita gunakan, supaya kita geser di sini. Kita gunakan tengah semua ya. Oke ya, daftar akunnya sudah jadi. Ini seperti ini, aktiva lancar, kas simpan pinjam, kas toko, bank, piutang simpan pinjam, dan seterusnya. Lalu untuk kewajiban dari nomor akun 2, kewajiban lancar, dan seterusnya. Kemudian untuk ekuitas, sembaran pokok, sembaran wajib, penyertaan modal, lalu untuk pendapatan, partisipasi jasa pinjaman uang, jasa barang, dan seterusnya, sehingga biaya-biaya ya. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita membuat data untuk anggota ya. Karena di koperasi itu data anggota sangat penting karena semua transaksi biasanya akan menyangkut dengan transaksi anggota ya, partisipasi ekonomi dari anggotanya. Kita kopikan aja data yang jurnal itu, sheet-nya. Jadi tinggal klik kanan di sini, lalu move or copy sheet, lalu create a copy. Nah, kita pindahkan ke belakang ya. Ini data anggota atau anggota aja. Anggota ini kita ganti dengan nomor anggota. Lalu ini boleh dari nama dulu. Nama, kalau mau lengkap ada alamat. Kalau mau kita tambahkan kolom, kan ini alamat, nomor telepon, atau tanggal masuk. Terserah ya urutannya, mau seperti apa, ini nomor telepon. Oke, ini kita hapus, nanti kita ganti dengan anggota ya, 1001, misalkan 1002, nomor anggotanya. Kita kopikan. Nah, tinggal double klik, oke. Selesai nomor anggota, namanya sama alamat nanti kita isi belakangan ya. Kita ganti dulu ini daftar anggota. Oke, setelah daftar anggota, tentu untuk proses laporan keuangan kita butuh namanya saldo awal untuk laporan keuangannya. Jadi kita buat saldo awal neraca dengan saldo awal rugi labanya ya. Biar formatnya juga kita tidak banyak rubah lagi, kita tinggal copy aja di sini, lalu kita create a copy, move to end, oke. Lalu ini kita rename, ini menjadi saldo awal neraca ya. Saya singkat SN, bisa semua. SN, ini daftar saldo awal neraca. Ini kita kembalikan ke nomor urut, kita copy dari sini aja. Copy, kita kembalikan nama akun, level akun, lalu ini jumlah. Lebar kolomnya kita kopikan, paste spesial, kolom width, oke. Lalu kita isi kolom ini dari data yang di akun ini ya.
Ini rumusnya pakai if error dulu supaya kalau nanti error kita nilainya dinolkan atau dihilangkan ya. If error ya. If error itu adalah fungsi logika untuk rumus yang ketika kita buat rumusnya error, maka nanti kita akan isi dengan karakter tertentu ya. Kalau benar, maka diisi dengan value yang benar. Nah, ini adalah if error, ini VLOOKUP ya. Kita akan lookup datanya. Lookup datanya, yang data lookup-nya, value, tabel array, lookup value-nya kita gunakan nomor akunnya. Nah, ini nomor akunnya. Lalu titik koma, tabel array-nya tentu kita gunakan yang ini ya, tabel ini. Tabel yang akun ya, daftar akun ya. Tabel 1, lalu kita titik koma, kolom indeks, karena kita gunakan ini kolom 1, nomor akun berarti kolom ke-2 ya. Ini kita kolom ke-2, kita gunakan false. False itu untuk exact match, jadi dia angkanya harus sama. Lalu ini value if error-nya dia kosong, bisa kosong atau bisa kita kosongkan seperti ini. Oke, kita coba dulu. Apa ada formula yang ini cukup ya? Bisa. Jadi kalau dikosongkan dia kosong. Oke, saldo normal. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal copy. Kita tinggal ini nomor akun kita ganti dengan akun ya. Karena ini kalau udah di tabel otomatis, jadi dia referensi kolomnya dia langsung ya. Jadi kita tinggal rubah-rubah aja. Nah, seperti ini. Udah langsung terisi. Sangat mudah kalau kita sudah membuat tabel otomatis ya. Yang tadi format tabel. Kita ganti juga ini. Oke, ini kolomnya kolom ke-3. Sorry. Ini kolomnya kolom ke-4. Jadi kolomnya dari sini ya, ini kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita kopikan, satu lagi untuk nama perkiraannya. Nah, ini. Oke, kita ganti kolomnya kolom ke-5. Oke, kita rata kirikan, ini kita, sorry, yang ini rata kiri, yang ini kita rata tengahkan. Kita lihat sampai ke saldo yang ada komponen rasanya ya. Jadi kalau untuk partisipasi ini udah komponen rugi laba ya. Jadi ini kita hapus. Nah, seperti ini 0. Lalu setelah saldo neraca, nanti kita akan isi manual yang ini. Oke, saldo awal neraca kita buat di sini insert row ya, supaya nanti kelihatan saldo debit, saldo kreditnya. Saldo debit, saldo kreditnya. Ini kita gunakan SUMIF ya. SUMIF rank-nya adalah yang sebelah sini. Jadi SUMIF ini adalah menjumlahkan dengan kriteria tertentu.
Ini rank yang menjadi kriterianya, lalu kriterianya apa, lalu sumranknya, jadi kolom yang akan kita jumlahkan ya. Ini kita blok kolomnya yang ini, ya, saldo normal, lalu kita copy kriterianya untuk yang debit, lalu titik koma, sumranknya kita gunakan yang ini. Oke, enter. Ini kita kasih warna biar enak juga. Ini kita, kalau mau dibolak-balik boleh, supaya kelihatan lebih menarik ya. Ini kita sama untuk saldo kreditnya. Kita sum if lagi, sum if kolom yang ini udah normal, titik koma yang jadi kriteria adalah yang kredit ya. Kredit, koma yang kita jumlahkan kolom yang jumlah ini. Oke. Lalu kita cari selisihnya. Selisih saldo. Ini kita kurangkan. Oke. Ya, seperti ini untuk saldo normal neracanya. Ini di atas kita jumlahkan saldo debit, saldo kreditnya, berapa selisihnya, lalu kita buat seperti ini. Contoh misalkan kita masukkan kas 1 juta. Nah, dia di atas, ini kita kasih format rupiah ya. Format cell, ini kita numbernya counting pakai rupiah. Oke, ini format cell, counting kita pakai yang rupiah. Nah, misalkan kalau simpan pinjam 1 juta, sumbernya dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Misalkan simpanan pokoknya 250.000, nah, simpanan wajibnya berarti 750.000. Nah, ini ya, saldo debit 1 juta, saldo kredit 1 juta, selisihnya 0. Oke, kalau sudah kita buat seperti ini, kita tinggal membuat untuk kopikan lagi untuk, sorry belum di ini, mau or copy, create a copy. Nah, ini untuk saldo rugi labanya, SRL ya, saldo rugi laba. Kalau untuk saldo rugi laba, karena kita tidak perlu cek debit kreditnya, ataupun kalau misalkan ini pasti selisih soalnya ya, karena dia kan pendapatan dengan biaya nanti akan selisih menjadi SAU. Jadi ini kita buang lagi, kita hapus lagi. Nah, ini kita tinggal masukkan angkanya, kita lihat akunnya dari berapa, dari 41 ya. Jadi dari 41, nanti tinggal kita ganti-ganti aja. Ini seperti ini. Ini kita biarkan aja karena dia kosong juga. Ini kita buang karena anggap belum ada transaksi. Oke ya, jadi saya inikan lagi, ini data induk koperasinya, kita buat data induknya, datanya seperti ini, lalu data perkiraannya kita buat seperti ini. Untuk mempercepat, teman-teman bisa format estabel ya, supaya lebih cepat pembuatannya. Lalu ini daftar anggota, tinggal kopikan format estabel juga. Lalu ini saldo neraca, ini saldo rugi laba. Nah,
Selanjutnya kita akan buat untuk format jurnal ya. Dan dari sinilah kita nanti transaksi itu dilakukan dari jurnal ini. Nanti dari jurnal ini kita akan otomatiskan sehingga pada saat input data itu dia akan langsung ke laporan keuangan. Kalau ini perlu kita siapkan di awal ketika kita mau setting data awalnya ya. Jadi untuk daftar-daftar ini kita siapkan untuk setting data awalnya. Oke, kita lanjutkan dengan membuat tabel jurnalnya. Untuk membuat tabel jurnal, saya tidak membuat tabel otomatis, saya coba manual saja. Kita coba tambah sheet. Ini kita rubah. Ini jurnal. Formatnya saya kopikan dari sini aja. Oke. Kolom yang diperlukan yang pertama itu tanggal, lalu ini rep nanti bisa untuk pengecekan termasuk pengetikan nomor bukti, lalu ini keterangan transaksinya, lalu ini nomor akun untuk masukkan data nomor akun. Ini nomor anggota. Ini untuk debitnya. Dan ini untuk kreditnya. Selanjutnya nanti ini nama akun. Dan ini nama anggota. Kita kasih warna dulu. Kita lebarin. Ini kita kasih satu row untuk nanti filter. Kita format selnya. Format selnya all border ya, kita rubah untuk bordernya format cell, border garisnya kita rubah supaya tidak terlalu tidak terlalu warnanya yang agak gelap. Oke, nah, seperti ini. Ini kita copy data filter. Lalu ini kita kasih jarak untuk batas akhir jurnalnya. Ini kita bisa tambah ya barisnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, formatnya sudah siap. Untuk tanggal sampai dengan nomor anggota kita isi manual nanti, termasuk untuk nilai debit kreditnya. Nama akun kita otomatiskan sama dengan kita pakai if error, formulanya if error, buka value-nya. Jadi kalau nilainya benar, maka kita akan lookup dari nomor akun ke kurang VLOOKUP ya. Kita lookup nomor akunnya, titik koma ke akun yang ini. Lalu titik koma, ini kolomnya 1, 2, 3, 4. Untuk kolom indeksnya, kolom keempat, lalu kita kasih false. Titik koma, baru ini tanda
seru 2 di atas ya, double untuk nilainya kosong. Oke. Kita coba 1001 nggak keluar, 1011, nah kasih simpan pinjam. Kalau sudah, kita copy formulanya. Oke, sudah terisi semua. Kita tutup lagi. Lalu untuk nama anggota sama, kita fungsinya hampir sama aja. Di sini kita akan banyak fungsi if error dengan fungsi lookup ya. Ini VLOOKUP. VLOOKUP yang kita lookup adalah nomor anggota ini, lalu titik koma ke anggota. Daftar anggota kita ambil dari sini, daftar anggotanya, titik koma, karena ini kita hanya ambil nama, berarti kolom 1, kolom kedua. Jadi di sini kolomnya kolom kedua, titik koma, false, supaya sama persis, kurung tutup, titik koma, value if error-nya tanda seru 2 ya. Oke, kita coba 1001. Ini 0 ya, coba kita kasih nama anggota, misalkan Bunyamin. Oke, sudah muncul, jadi sudah berjalan. Kita kopikan ya ke bawah, tinggal double klik aja. Sudah, format jurnalnya tinggal ini saldo debit, ini kita rubah ya di sini total mutasinya. Ini debit, ini yang kreditnya. Kreditnya ini kita rubah, tidak perlu sum if, ini tinggal langsung sum aja. Nilainya yang ini ya, yang mutasi sebelah debit. Kita jumlahkan. Lalu kita pindahkan yang ini. Ini kita juga jumlahkan sisi yang sebelah kreditnya. Selisihnya kita hapus yang ini. Selisih. Lalu kita kasih keterangan di sini ya. Ini sama dengan mutasi debit sama mutasi kreditnya. Selisihnya kita kasih keterangan pakai fungsi if ya. Logika. Jika if logical test-nya ini selisih saldo sama dengan 0, titik koma. Nah, ini value is true-nya logika. Ketika benar, maka dia katakan seimbang. Titik koma, jika tidak, value is false-nya selisih. Atau jurnal tidak seimbang. Kurung tutup. Oke, seimbang. Ini kita rapihkan dulu. Biar sedikit ramai nggak apa-apa ya. Insert. Ini kita buang. Ini kita gabungkan. Match and center. Ini jurnal transaksi. Oke, format jurnal sudah siap. Kita kasih format dulu rupiah di sini. Format cell. Numbernya accounting rupiah. Oke, misalkan ini 100.000, ini 100.000. Oke ya, formulanya sudah berjalan. Tinggal kita buat untuk
buku besarnya. Or copy kita buat dari sini buku besarnya. Ini rename buku besar. BB ya. Ini untuk format buku besar kita samakan saja dengan format jurnal. Hanya nanti kita akan ambil datanya dari data jurnal untuk satu nomor rekening tertentu. Jadi kita buat di sini, kita mau, saya kasih dulu satu kolom di sini, kita geser untuk filternya. Di sini kita kasih nama akun, nomor akunnya. Terus ini nama akun. Ini kita kasih warna juga. Nomor akunnya kita masukkan nanti manual. Nomor akunnya mau nomor akun berapa yang kita cari, misalkan 1011. Nama akunnya kita lookup. Formulanya sama. If error, kita lookup data yang ini, VLOOKUP, data nomor akun, kita kembali ke akun sini ya. Lalu titik koma sama kolom 1, 2, 3, 4, false, kurung tutup, titik koma, tanda seru double ya. Oke, kasih pinjam nama perkiraannya. Lalu ini mutasi debit, mutasi kreditnya. Ini kita harus kasih insert di sini ya. Kita naikkan yang ini. Saldo awal. Oke, saldo awal ini berarti kita perlu, ini kita tidak perlu kita pindahkan di sini. Oke, kita nanti untuk menjumlahkannya ya. Ini saldo akhir. Saldo akhirnya oke, ini kita yang kita perlukan di sini adalah saldo normalnya ya. Saldo normal untuk debit kreditnya. Ini sama rumusnya if error ya. If error, seru, kita lookup yang ini, kita lookup lagi yang data daftar akunnya, kita butuh saldo normal, jadi kolom kedua. Jadi kita kasih 2, false, kurung tutup, titik koma, tanda seru 2, kurung tutup. Too many arguments. D9. Oh, ini lookup-nya kelewat. VLOOKUP. Oke, hebat ya.
paste. Oke. Ini kita buat saldo awalnya ya. Saldo awalnya ini kita pakai fungsi if. If tetap kita gunakan if ya, if kurung buka ini sama dengan D11 sama dengan debit, maka dia akan di lookup ini ya nomor akunnya. Kita akan ambil datanya dari saldo neraca awal. Ini ya, tabel yang ini. Saldo neraca awal, ini kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan ambil yang kolom kelima ya. Titik koma, 5, pals, kurung tutup, ini untuk fungsi lookup-nya, value is true-nya, value is false-nya 0. Maka kurung tutup ya. Oke, kita coba 1011-nya. D11. Oke, ini D11 sama dengan D ya, debit. Oke, jadi saya ulang, ini jika D11 sama dengan debit, maka dia VLOOKUP D11, tabelnya dari D9 untuk nomor akun. Lalu jika ini 0 untuk itu untuk debitnya. Ini kalau kita hapus dia kosong ya. 0. Lalu ini sama, kita copy saja rumusnya dari sini. Ini if kita rubah ininya ke D11 ya. D11 sama dengan kredit. Maka VLOOKUP E9, E9-nya kita rubah ke D9, tabel false 0 ya. Oke. Ini saldo sebelah debit 100. Nah, ini saldo akhirnya sama, kita fungsi if lagi, if sama ya, D11 sama dengan debit, tutup, maka dia ini ya ditambah dengan mutasi debit dikurangi dengan mutasi kredit. Titik koma sama ini value is false-nya 0, kurung tutup. Ini juga sama dengan if ini sama dengan kredit, di koma ini berarti saldo kredit ya, pasti karena sebelah kredit. H9 ditambah dengan mutasi sebelah kreditnya dikurangi dengan mutasi sebelah debitnya. Titik koma, baru ini 0, kurung tutup. Oke ya. Ini kita format selnya.
accounting rupiah. Oke, jadi ini untuk buku besarnya. Buku besar. Nah, untuk yang lainnya kita hapus dulu ini. Kan buku besar itu hanya untuk mengumpulkan dari transaksi di jurnal ini ya. Nah, kita akan patokannya ke nomor akun. Jadi yang kita isi dulu adalah nomor akunnya. Untuk nomor akunnya ini kita patokannya dari nomor akun ya, karena kita akan cari nomor akun yang ini. Jadi ini if error dulu, if error value is true-nya, jika if jurnal D14 sama dengan buku besar yang ini kita absolutkan F4 ya, sama dengan itu, maka dia ambil data jurnal D14-nya. Jika tidak, maka kosong ya. Ini kosong juga, atau tanda kutip 2. Too many arguments, ini kurung tutup dulu. Value ini value if error. Kita coba ya. Ini kalau kita buat tanda kutip, kita cek hasilnya. Oke ya. Lalu ini formulnya if, atau kita rumusnya kita samakan aja ya. Ini jurnal D14-nya, ini kita FN-nya kita absolutkan juga. Jurnal D14 sama dengan ini ya, ini kita kopikan. Kita copy. Ini harus satu kolom. Oke ya, ini sudah terisi. Kita format ininya, format selnya, accounting-nya kita kasih rupiah. Oke, kasih simpan pinjam. Oke, untuk selanjutnya kita buat filternya. Filternya kita samakan dari sini. Hanya nanti kita rubah di belakangnya ya. Ini sama dengan ini sama dengan 1 sama dengan 0 ya. Oke ya, 1 kita rumusnya, nah seperti ini. Oke, kita blok, filternya kita perbarui ya, data filternya, kita data filter ya. Jadi nanti supaya kita bisa filter seperti ini. Oke ya, kita coba masukkan lagi di transaksi di jurnal, misalkan di sini 1011. Oke, ini sudah berjalan, misalkan ini kita buang, ini 100.000 ya, atau misalkan ini 1011 untuk coba di sebelah debitnya, kreditnya. Ini misalkan 50.000. Nah, seperti ini ya. Dia keluar buku besarnya. Kita tinggal filter. Jadi ini mutasi debit, mutasi ininya. Saldo awal, saldo akhirnya sudah keluar. Ini sudah keluar buku besarnya. Oke, buku besar selesai. Selanjutnya kita buat neraca lajurnya ya. Neraca lajur kita buat dari yang mana ya? Dari jurnal atau dari buku besar? Dari jurnal juga
bisa ya, atau dari, ya boleh lihat dari sini aja ya. Move or copy, create a copy, move to end, ini kita buat neraca lajurnya. Neraca lajur, oke, ini harus dihapus berarti ya. Oke, lalu ini format kolom yang dibutuhkan untuk neraca lajur itu berarti dari sini ya, nama akun ya. Kita copy, ini paste spesial value ya. Sini, ini kita buang aja, tidak perlu untuk neraca lajur. Kita buang, ini neraca lajur. Neraca lajur ya. Oke, nomor akun, saldo normal, kita kecilkan. Level akunnya, nama akun, lalu ini debitnya. Oke, kita gabungkan ini menjadi saldo awal. Saldo awal. Ini kita kasih warna. Saldo awal, ini debit kreditnya. Neraca lajur itu kita perlu beberapa kolom ya. Neraca lajur kita beberapa kolom. Kita insert kolom di sini 1, 2. Kita coba nanti cukup atau tidak. Kita copy saldo awal. Ini kita ganti menjadi mutasi. Saksi. Oke. Nah, untuk saldo akhir, neraca saldo, kita tidak buat terpisah, tapi langsung kita buat di neraca lajur ini. Jadi kita ambil dulu saldo awalnya, lalu ada mutasi transaksi, baru nanti kita buat neraca saldonya ya. Ini, kita kasih ini, mutasi transaksi, baru kita buat neraca saldonya. Neraca, sorry, kita copy langsung ini aja. Oke. Yes. Ini neraca saldonya. Saldo. Ini baru dia rugi laba. Baru dia neraca akhirnya. Neraca akhir. Untuk jurnal penyusutan kita tidak buat di sini, tapi nanti langsung bisa dibuat di jurnal ya, biar sekaligus untuk penyusutan. Jadi neraca lajur kita buatnya hanya seperti ini: saldo awal, mutasi transaksi, neraca saldo, rugi laba, neraca akhir. Ini data ini formulanya bisa kita ambil dari mau langsung sama dengan juga boleh, misalkan dari akun sini sama dengan, itu kan nanti kita tinggal urut artinya ya, apa namanya akunnya. Kopikan sampai nomor akun, kode levelnya, tipe lancar. Nah, sampai sini. Kita rata tengahkan ya. Sorry, Ando. Kita rata tengah. Ini masih kurang, kita copy ke bawah. Oke. Masih kurang juga. Oke, ini ada 00. Kita kasih nanti di sini buat jumlah ya.
Ini kita samakan untuk yang kolom debitnya. Kita tinggal copy di sini. Nanti kalau untuk neraca lajur ini kan nanti pasti ada selisih ya antara ini muncul 00, kalau pengen tidak muncul seperti ini, kita tidak rumusnya, jangan pakai langsung sama dengan, tapi pakai fungsi logika ya. Jadi ini bisa sama dengan if misalkan akunnya tidak sama dengan ini, maka kita isi dengan 1 ya, atau kita isi dengan 0. Tutup ya. Oke, kita coba. Nah, ini jadi 0 ya, sampai ini. Akun A9, akun oke. Kita coba ke sini. Yang ini kita rata tengahkan. Oke, kita lihat ke sampingnya. Oke ya, jadi 0. Ini jumlahkan, lalu kita isi saldo awalnya. Oke, selanjutnya kita akan isi saldo awalnya ya. Saldo awal ini kita akan menggunakan rumus. Ini melogikakan saldonya if error dulu ya, if error sama dengan value is true, kita if lagi jika saldo normalnya debit, maka koma sama dengan debit ya, debit di koma, maka kita akan lookup ya, lookupnya nomor akun titik koma, ini kita kasih F4 dulu ya, biar kita tinggal copy nanti. F4 untuk kolomnya kita absolutkan. F4 di lookup itu tabel arahnya saldo neraca ya, saldo neraca ini kita ambil dari nomor akunnya. Nomor akun kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kolom kelima, lalu pulse, kurung tutup, value is true, value is pulse-nya koma 0. Ini if error-nya, ini kurung tutup, value error-nya 0 ya. Oke. Nah, kita coba copy. Oke, kita coba copy ke samping ya. Ini untuk yang kreditnya. Tabelnya masih tabel dari nomor akun sampai jumlah. Ini pulse B11 juga. Oke, kita coba dulu. 750, 750. Oke, 1 juta ya. Oke, masuk ya. Itu saldo awalnya, lalu mutasi transaksinya berarti ini kita gunakan sum if ya. Sum if, rumusnya sum if jika range kriteria yang mau dijumlahkannya sum rank-nya ya. Rank-nya berarti kita ambil dari jurnal, yang akan kita jumlahkan adalah ini, kolom untuk kode akunnya, ini kita absolutkan ya, NF4, absolutkan, lalu di koma, kriterianya adalah ini, kita absolutkan di kolomnya, lalu kita sum mutasi
debatnya kita ambil dari jurnal yang sebelah debatnya. Ini ambilnya dari D14, F14. Oke, boleh dari sini ya. Ambilnya, sorry, kita blok ya. Sorry, kita blok sampai ke sini. Ini kita absolutkan. Oke, kita mutasinya 100.000. Lalu untuk mutasi kredit sama juga, kita gunakan copy ini. Kita tinggal merubah, karena ini tadi sebelah debat itu di kolom F. Di kolom F yang ini ya, ini sebelah debatnya. Berarti untuk mutasi sebelah kreditnya kita gunakan kolom G. Bisa langsung kita ganti di sini ya, kolom G kalau sudah yakin. Gitu ya, ini kolom G. Oke. Atau kita bisa rubah dari sini kan, karena kita akan jumlahkan yang sisi sebelah kreditnya ya. FN F4. Oke. Lalu kita mutasinya. Neraca saldonya kita akan isi dengan rumus penjumlahan dengan saldo normal ya. Saldo awal ditambah mutasi ya. Oke, jadi ini sama dengan if ya. If saldo normalnya debit sama dengan, ini kita absolutkan dulu, C11 kita absolutkan untuk kolomnya sama dengan debit, maka dia akan menjumlahkan saldo debit ini ditambah dengan saldo tambah debit dikurangi sebelah kredit ya. Oke, kalau sudah, kalau salah dia 0. Jadi 1.050.000. Oke. Ini kita copy ke sampingnya. Ini kalau C11-nya, C11-nya itu saldo normalnya kredit, maka dia G11 ini kita ditambah mutasi kreditnya dikurangi dengan mutasi debitnya. Kalau ini 0. Oke. Ini tidak seimbang karena jualannya memang tidak seimbang ya. Baik, untuk mengisi rugi laba ini dan neraca akhir, tentu kita akan memisahkan dari komponen yang ada di neraca saldo ya. Neraca saldo ini. Mana yang akan masuk ke laporan rugi laba dan mana yang akan masuk ke neraca akhir. Jadi akun-akun mana yang sudah akun-akun mana yang akan dilaporkan di neraca dan akun-akun mana yang akan dilaporkan di rugi laba. Untuk memisahkannya, maka hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi dari nomor rekeningnya, nomor akun ini ya. Kalau standar Amerika misalkan 1 itu untuk aset, 2 untuk hutang, 3 untuk modal, 4 untuk pendapatan, 5 untuk biaya, dan seterusnya. Tapi kebetulan ini saya menggunakan ini sampai ada 9 ya, awalnya dari 9. Tapi kita bisa lihat bahwa yang menjadi komponen neraca itu adalah sampai digit awalnya adalah 1 ya. Kalau ini dari 4. Jadi berarti ini dari sini ini akan menjadi komponen rugi laba, yang bagian atas akan menjadi komponen neraca. Oke, jadi untuk mengisinya kita sama dengan ini, kita akan beberapa rumus logika if ya. If lalu or, karena kita akan masukkan beberapa digit di awal, lalu kita ambil yang left ya. Left-nya adalah left ini.
ya, B11 kita kasih F4 untuk kolomnya. Ini number karakternya kita gunakan 1 karakter, kurung tutup. Ini logika satunya sama dengan ini berarti 4 ya. 4 titik koma. Ini logika 2 ya. Ini jadi seperti ini. JK B11, B11 itu adalah B11 itu nomor akunnya yang digit pertama dari sebelah kirinya 4, gitu kan? Logika pertama, lalu ini kita kopikan lagi. Kita kopikan lagi dari sini ya, fungsinya dari lab ya. Kita urut, copy, paste, ini 5, kita ambil aja sampai 9, 5, titik koma, paste lagi 6, titik koma, paste lagi 7, titik koma, paste lagi 8, titik koma, paste ini 9 ya, sampai 9, oke. Kurung tutup, ini OR-nya, ya. Ini lalu value is logical test-nya, titik koma, value is true-nya, maka dia akan isi dari J11 ya. Lalu titik koma, value ininya 0. Kita tutup. Oke. Oke, kita ini sorry nggak kelihatan, kita geser dulu J11-nya. Oke ya. Ini kita kasih FNF4 aja untuk kolom J-nya ya. J11. Oke, lalu ini berarti lab-nya ini sama ya, tinggal kopikan karena sudah dikasih ini, lalu ini kolom K-nya. K11 ya untuk itu. Lalu kita kopikan. Ini belum ada nilainya. Kita coba jurnalnya apakah masuk atau tidak ya. Misalkan 411 50.000. Kita coba jurnalnya atau 500.000. Neraca lajur, nah masuk ya, itu di sebelah kredit. Oke, rumusnya sudah masuk. Lalu ini kita copy untuk ini, lalu paste ya untuk yang neraca. Nah, untuk yang neraca kan awalannya hanya dari komponen 1 sampai dengan 3 ya. Jadi yang kita ambil 1 sampai 3-nya aja. Berarti ini kita harus ganti ya. Ini 1, lab-nya 1, 2, dan 3. Yang ini kita buang. Oke. Sampai dengan yang 9-nya. Oke. 1, 2, 3 ya.
Oke, kita left. Ini kita buang. Oke. Nah, sudah. Ini tidak seimbang. Ini kita jumlahkan. Kolom ini tambah dengan ini ya. Lalu sama dengan ini tambah dengan ini. Oke, selanjutnya kita akan isi yang ini ya. Ini adalah sebenarnya kan rugi labanya ya. Ini jumlah. Ini jumlah. Sorry, jumlah. Ini rugi labanya. Ini jumlah akhir. Rugi laba. Ini kosong ya, karena pasti nggak ada selisih. Yang akan selisih itu adalah di sini. Yang akan ada selisih itu adalah di sini ya, kolom rugi laba dan kolom neracanya ya. Oke, baik, untuk mengisi yang rugi labanya, selisih rugi labanya, maka kita, berarti kan ini adalah komponen biayanya ya. Kita coba lihat supaya terlihat, ini kita view quick span ya, supaya kelihatan. Ini sebenarnya if ini lebih kecil dari pendapatannya, maka pendapatan dikurangi dengan biaya. Kalau tidak, maka dia 0. Oke. Lalu ini sama dengan if jika pendapatan lebih kecil daripada biayanya, maka pendapat ini ya, biaya dikurangi dengan pendapatan. Kalau tidak 0. Format selnya line accounting-nya iya ya. Ini bisa kita tarik ke sini. Oh, 94 jika ini ya, ini karena tidak seimbang ya, apa namanya, neraca saldonya tidak seimbang. Jadi seperti ini. Oke, untuk neraca lajur sudah selesai. Sebenarnya kalau sudah seperti ini laporan keuangan itu sudah selesai, tinggal menyajikan dalam bentuk format neraca dan rugi laba ya. Ini rugi labanya, ini neraca akhirnya. Oke, baik teman-teman, setelah selesai kita membuat neraca lajur ya. Kita coba buat jurnal dulu yang seimbang ya. Ini misalkan setoran kas simpan pinjam, ini ada setoran simpanan wajib misalkan. Simpanan pokok dan setoran simpanan wajib ya. Ini coba 3011 simpanan wajib itu, ya lupa nomor akunnya 3010 dengan 3020, 3010 dengan 3020. Ini misalkan 50-50 ya. Ini anggap ini setoran jasanya, misalkan ini setoran piutang.
Ini untuk pokoknya. Ini setoran piutang untuk jasanya. Dia masuk ke setoran piutang. Kita geser sedikit ya ke bawah. Jadi kan ini 1011, setoran piutang 1311, piutang simpan pinjam. Ini misalkan 100.000, jadi ini 600.000. Kita cek biar seimbang. Nah, seimbang. Neraca lajurnya kita cek. Nah, ini ya, sudah seimbang juga. Keuntungan 100. Nah, kita tinggal coba buat untuk neraca dan rugi labanya. Kita ambil dari sini aja. Mutu N. Oke. Ini kita buang karena tidak perlu. Delete ya. Lalu ini view-nya ini ada page span-nya kita buang, unpage span. Kita copy ke sini. Oke. So, kita buang dulu. Kita buang juga aja. Kita insert. Lalu kita ini neraca. Ini nama koperasinya. Oke, setelah nama koperasi biasanya ini ada periode akuntansinya ya. Ini kita gunakan rumus konkatenet. Periode, spasi, atau koma, spasi. Oke. Titik koma, lalu kita nanti periode akuntansinya yang ini ya, kita ambil. Oke. Oke. Ini kita merge cell dulu. Oke. Periode akuntansinya kita ambil untuk dari data induk ya. Desember 2021. Ini kita ambil dari sama Desember 2020-nya. Oke, sudah seperti ini. Kita ini wall, kita tambah. Lalu ini kita buang aja dulu semuanya supaya tidak pusing ya. Kita akan urut lagi rumusnya. Ini sama dengan 1, ini sama dengan plus 1. Kita copy. Lalu ini kita gunakan fungsi logika dan fungsi isBlank ya. Ini sama dengan if logical test-nya, jika ini kosong, ini isBlank, tanda kurung, ini kosong, kita kasih absolute di kolomnya, isBlank, kosong, titik koma, value is true-nya itu kosong, value is false-nya kita gunakan fungsi lookup, VLOOKUP nomor urut ini ya, F4-kan lagi untuk sel kolomnya, lalu VLOOKUP, kita lookup nomor akunnya dari sini ya, semuanya sampai 1, koma, titik koma, kolomnya kolom ke-1, ke-2. False. Enter ya. Oke. Kita copy ke sini. Ini ganti dengan kolom ketiga. Ini ganti dengan kolom keempat. Ini ganti dengan kolom ke-5.
rata kirikan. Nah, seperti ini. Kita copy ke bawah. Ini NA kita buang ya. Oke, datanya sudah ada. Ini untuk untuk angkanya kita nanti rapikan. Ini sekaligus kita buat untuk yang rugi laba. Jadi ini rename dulu untuk neraca. Lalu kita copy, move or copy karena hampir sama, nanti saya nggak banyak merubah lagi. Ini untuk yang rugi laba. Untuk yang neraca tentu kita akan buang sampai dengan yang laba rugi lalu ya. Nah, sampai sini kita akan buang. Lalu ini untuk yang rugi laba. Untuk yang rugi laba berarti yang kita buang adalah yang neracanya ya. Ini tadi 41. Nah, seperti ini. Berarti yang ini untuk yang lihat ya. Oke, lalu kita pisah-pisahkan. Ini ada aktiva lancar dengan aktiva tetap, kita pisahkan. Insert. Ini juga sama. Insert lagi. Kewajiban jangka panjang. Kita insert lagi. Lalu ekuitas. Insert ya. Kita bisa ambil formatnya misalkan dari sini. Untuk jumlahnya. Ini karena ada 2, kita ambil aja dari sini supaya tidak kasih warna lagi. Lalu ini. Ya. Nah, ini untuk jumlah ya. Jumlah aktiva lancar, jumlah aktiva tetap, jumlah kewajiban, cadangan, ekuitas, dan seterusnya. Install. Oke, kita jumlahkan dulu. Nanti gampang untuk ngisinya. Jumlahkan ini. Ini juga jumlahkan untuk aktiva tetapnya. Kewajiban kita jumlahkan juga untuk kewajiban lancarnya. Kewajiban jangka panjangnya kita jumlahkan juga. Ini total kewajiban. Ini kita jumlahkan kewajiban jangka panjang dengan kewajiban jangka pendek ya. Lalu ini ekuitasnya kita jumlahkan. Ini kita buang aja, ini jadi total pasif aja. Ini ekuitas ditambah dengan total kewajiban. Oke, lalu ini jumlah aktiva tetap. Ini kita kopikan. Sini untuk jadi
Ini total aktiva. Ini sama dengan plus dengan aktiva tetap. Oke ya. Formatnya udah siap. Sekalian kita rapikan dulu juga untuk format rugi labanya. Ini penerimaan sampai sini. Oke, yang ini biaya-biaya ya. Jumlah kita copy ke sini. Ini, sorry. Undo. Kita copy-nya dari sini ya. Ini jumlah biaya, ini kita kosongkan aja. Oke, ini SHU ya. Ini kita jumlahkan dari sini. Ini kita jumlahkan untuk pendapatannya. Ini berarti pendapatan dikurangi biaya yang akan menjadi SHU-nya. Oke, seperti ini sudah siap formatnya. Tinggal kita isi ini ya, data 31 Desember 2021-nya. Oke, untuk mengisi data ini, tentu ini diambil dari neraca lajur ya. Untuk saldo awal dari neraca lajur, untuk yang tahun 2020-nya, dari kolom F dan kolom G, lalu yang neraca akhirnya dari kolom N dan kolom O ya. Oke, kita di sini dulu. Ini kita gunakan fungsi if. Patokannya ke sini ya. Kalau ini kosong, sama dengan kosong, koma, maka dia kosong. Lalu ini kita dua lagi if ini sama dengan D, koma, ini kita sama dengan D, maka kita akan lookup data VLOOKUP. Lookup-nya yang ini ya, B11, ini titik koma, tabel arahnya dari yang ini, dari yang neraca lajur sampai akhir, sampai sini, B11, kita absolutkan aja, titik koma, kita hitung kolomnya ke berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 14. Berarti ini yang ke-13 ya. Ke-13, titik koma, false. Tutup, value is true-nya. Nah, ini karena value is true-nya ini adalah untuk yang saldo normalnya kredit, karena ini di aktiva, maka dia harus diminuskan. Jadi minus VLOOKUP. VLOOKUP sama ini kita FN semua sama ya ininya, kita kasih absolut di kolomnya supaya nanti kita kopikan lebih mudah ya, tidak perlu buat lagi rumusnya. VLOOKUP ini sama dari neraca lajur sampai ke absolutkan lagi, koma, tadi ke-13 sekarang ke-14, lalu false. Oke, kita copy. Nah, ini kita copy ke sampingnya. Ini tentu dari kolomnya, kolom ke neraca lajurnya 1, 2, 3, 4, ke-5 dan ke-6 ya.
ini ke 5, dan ini ke 6 ya. Oke, kalau sudah ini kita copy ke sini. So, kewajiban kita copy juga. Nah, hanya ini kita perlu balik ya, karena ini kan untuk kewajiban dan ekuitas itu dia saldo nomornya kredit, maka dia yang negatifnya di sini. Kalau ada yang kontra, yang ininya kita positifkan nih, VLOOKUP-nya. Yang ini juga sama. Kalau debit saldo normalnya dia negatif, VLOOKUP-nya kali ini dipositifkan. Oke. Kita copy ke sini. Lalu kita copy juga ke sini. Kita cek apakah sudah seimbang sama dengan minus selisih 100 ini nanti labanya ya. Labanya, lalu kita isi yang untuk yang rugi labanya. Coba dengan if sama dengan 0, 0, if ini sama dengan debit, titik koma, value is true-nya VLOOKUP, nomor akun, koma, neraca lajur dari sini, ini 4, koma 11, koma false, value is true-nya, value is false-nya, VLOOKUP, lookup yang ini, tabel arraynya neraca lajur dari sini ya. Absolute, 12, false. Oke, lalu yang ini sama juga, if ini sama dengan 0, 0, lalu if, titik koma, if ini sama dengan D, koma, VLOOKUP, nomor akunnya, lalu neraca lajurnya, kita ambil dari atas ya. Absolutkan, lalu koma, ini 11, koma, false, kurung tutup, ini VLOOKUP,
lookup-nya ini, lookup-nya ini, titik koma, neraca lajur, tarik lagi dari atas, kita absolutkan, koma 11 ya berarti ke 12, titik koma false. Oke, pendapatan 100.000, kita neracanya masukkan ini dari sini ya, dari rugi labanya 100.000. Oke, lalu untuk rugi laba sebelah sini kita ambil dari saldo rugi laba ya. Ini sama dengan kayak tadi if, ini sama dengan kosong, maka kosong. Maka ini langsung aja ini VLOOKUP ini ya, terus ke saldo rugi laba, di koma, kolom ke 1, 2, 3, 4, ke 5, false. Tabel array, kolom indeks ke-5, false. Ini kalau kita coba isi di sini, misalkan ini 75.000, kita coba ya. Nah, udah masuk ya. Ini kita coba copy. Oke. Ini kalau kita masukkan misalkan biaya RAT 25.000, apakah masuk? Nah, sudah masuk 50.000 ya. Oke, teman-teman, ini sudah kita buat sampai ke neraca dan rugi laba. Nah, untuk perhitungan transaksi dengan anggota, buku besar untuk anggota, saya akan lanjut di video selanjutnya ya, memfungsikan untuk anggota dan dalam jurnal ini ya. Jadi ini sampai ke neraca dan rugi laba aja. Jadi sudah berhasil kita buat aplikasinya, jadi tinggal membuat jurnal di sini, misalkan ada lagi setoran biaya ya, kita keluarkan biaya. Misalkan mau biaya gaji. Biaya gaji, ini biaya gaji. Biaya gaji itu kita lihat akunnya berapa ya, biaya gaji pengurus misalkan 711, ke 1011. Misalkan 25.000. 25.000. Oke, kita lihat hasilnya di neraca. Nah, ini ya, saldo kas penyimpanan pinjam 1675, ini seimbang, SHU-nya 75.000. SHU 75.000 itu dihasilkan dari partisipasi jasa pinjaman uang 100.000, gaji pengurus 25.000, jadi SHU-nya 75.000. Oke, teman-teman, jadi ini udah berhasil kita buat sistemnya. Tinggal nanti saya akan lengkapi dengan data simpan pinjam untuk anggotanya. Ini karena mungkin videonya terlalu panjang, nanti saya akan pisahkan saja videonya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan nanti saya tuliskan kontak saya di komentar. Bisa DM juga atau lewat Facebook kita bisa diskusi ya. Atau lewat handphone juga boleh, nanti saya kasih di komentar.
Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.